wabarakatuh. Saya Najwa Lipiani Saragni dengan NIM A1C221090 dari R002 Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dilakukan pada tahun 1999 atau setelah Orde Baru pimpinan Soeharto berakhir seiring terjadinya reformasi tahun 1998. Sejarah konstitusi di Indonesia. Undang-Undang 1945 yaitu merupakan konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Retno Widiani dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Teks dan Konteks, menyebutkan pada 27 Desember 1949 dibentuk negara Republik Indonesia Serikat atau bisa disebut dengan RIS usai penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. RIS menerapkan konstitusi RIS 1949 sebagai Undang-Undang Dasar. Seiring dibubarkannya RIS, mulai 17 Agustus 1950 diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara atau disebut dengan UUDS dengan Dekret Presiden 5 Juni 1959 oleh Presiden Soekarno. Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan yang dikukuhkan secara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia pada 22 Juli 1959. Kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 masih dijalankan hingga saat ini kendati pernah dilakukan beberapa amandemen usai pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun berakhir pada Mei 1998 seiring kuatnya gelombang reformasi. Sepanjang sejarahnya, Undang-Undang 1945 ini telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 hingga 2002 yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berikut ini rangkaian pelaksanaan amandemen Undang-Undang 1945 yaitu amandemen yang pertama dilakukan dalam sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Amandemen kedua, Undang-Undang 1945 ini dilakukan pada tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus pada tahun 2000. Amandemen ketiga dilakukan dalam sidang tahunan MPR yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001. Yang amandemen yang keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002. Amandemen Undang-Undang 1945 yang pertama dalam sidang umum MPR 1999 diterapkan terhadap 9 pasal dari total 37 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Sedangkan amandemen UUD 1945 kedua yang dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 meliputi 5 bab dan 25 pasal. Adapun amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ketiga dalam sidang tahunan MPR 2001 mencakup beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman, dan lainnya. Yang terakhir, amandemen yang keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR 2002 yang menyempurnakan penyesuaian untuk perubahan-perubahan sebelumnya termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab. Namun sekarang ada wacana pada sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI yaitu Bambang Susatyo
pada tanggal 16 Agustus 2021 untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menambahkan wewenang MPR untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Saya tidak setuju dengan adanya wacana tersebut karena alasannya sama seperti PSHK. Yang pertama, merusak demokrasi. Karena mengembalikan pemilihan presiden ke MPR adalah langkah mundur dan menurunkan kualitas demokrasi. Secara historis, kan Indonesia memiliki sejarah kelam saat presiden pada masa Orde Lama dan Orde Baru dipilih oleh MPR. Terdapat 4 alasan mengapa pemilihan presiden langsung merupakan langkah terbaik untuk demokrasi. Yang kedua, merusak sistem presidensial, mengembalikan MPR sebagai penyusun GBHN untuk dilaksanakan oleh presiden akan sangat merusak sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, tidak ada norma hukum yang dapat memerintahkan presiden selain ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Bila MPR kembali sebagai penyusun GBHN, maka akan tercipta inkonsistensi. Dengan model MPR sebagai penetap GBHN, sistem presidensial Indonesia sesungguhnya bergerak ke arah parlementer karena presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada rakyat, tapi kepada MPR. Yang ketiga, merusak kedaulatan rakyat. Pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bagaimana mekanisme untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 bukannya tidak dapat diubah, namun perubahan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi tidak hanya berdasarkan aspek formil, ada aspek material dan kejelasan ketentuan-ketentuan apa saja yang akan diubah. Bahkan proses diskusi dan pembahasan kepada publik mengenai materi perubahan harus terlaksana dan mengkristal menjadi kesimpulan-kesimpulan untuk dituangkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mulai masuk ke dalam mekanisme formil. Yang keempat, tidak mendesak. Legislator saat ini seharusnya fokus pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah menanggulangi pandemi yang saat ini sudah berkepanjangan. Selain itu, pemerintah dan legislator juga harus cermat mengalokasikan dan menggunakan anggaran negara. Proses amandemen Undang-Undang 1945 sangat memerlukan anggaran, waktu, sumber daya manusia, dan partisipasi publik yang sangat luas. Sementara pandemi membatasi semua hal tersebut. Terlebih, presiden proses pembentukan undang-undang yang lahir saat pandemi memiliki kualitas partisipasi publik yang buruk. Sebut saja pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jika dalam proses legislasi saja ruang partisipasi tidak mampu dibuka lebar, apalagi dalam proses perubahan konstitusi yang merupakan hukum tertinggi. Jadi, tidak ada urgensi melakukan amandemen konstitusi di masa pandemi, bahkan cenderung berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Untuk itu, PSHK mendesak agar MPR termasuk DPR dan DPD tidak memaksa melakukan amandemen Undang-Undang tahun 1945. DPR seharusnya fokus melakukan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran untuk mendukung penanganan penyebaran COVID-19. DPD seharusnya fokus memastikan konstituennya di daerah mendapat layanan dan kebutuhan dasar di tengah perjuangan melawan penyebaran COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.